Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, semoga kalian dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan juga baik-baik saja. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang aplikasi turunan fungsi trigonometri, yang mana kelanjutan dari bahasan kita minggu lalu tentang turunan fungsi trigonometri secara sederhana. Jadi hari ini kita membahas tentang aplikasi turunan itu masih dalam lingkup fungsi trigonometri ya. Mungkin kalau kalian minggu lalu kalian belajarnya tentang turunan fungsi trigonometri secara matematisnya, prosedurnya bagaimana, kemudian cara-caranya bagaimana, sistematisnya seperti apa. Nah, sekarang kita lebih ke aplikasinya. Nah, aplikasi apa yang akan kita bahas? Sebenarnya aplikasi untuk turunan itu banyak sekali, khususnya untuk fungsi trigonometri. Tapi nanti yang akan kita bahas tentang aplikasi turunan fungsi trigonometri ini lebih ke grafik fungsi trigonometri ya, gitu. Jadi tidak semata-mata aplikasi turunan fungsi trigonometri kita pelajari semua, tidak. Biasanya untuk aplikasi turunan fungsi trigonometri ini bisa malah kalau diperluas nanti merambahnya bisa ke mata pelajaran yang lain, mungkin ke fisika atau mapel yang lainnya juga, gitu ya. Nah, untuk itu saya batasi nih untuk aplikasi turunan fungsi trigonometri yang akan kita bahas kali ini itu masih seputar grafik fungsi trigonometri. Nah, mungkin aplikasi ini kalian tidak asing atau tidak baru kalian pelajari gitu, karena mungkin aplikasi turunan ini sudah pernah kalian pelajari sebelumnya di semester sebelumnya mungkin, tapi tidak matematika peminatan tapi matematika wajib gitu. Jadi untuk matematika wajib kan bukan fungsinya fungsi trigonometri, melainkan fungsi polinomial ataupun fungsi aljabar, gitu kan. Nah, tapi untuk matematika peminatan kita lebih fokusnya ke fungsi trigonometri, jadi kita mempelajari aplikasi turunan itu pada grafik fungsi trigonometri. Oke, untuk KD aplikasi turunan fungsi trigonometri ini sebenarnya KD baru. Jadi berbeda dari KD sebelumnya, KD turunan fungsi trigonometri sederhana. Namun masih dalam satu bab dari turunan fungsi trigonometri, jadinya saya gabung aja untuk mempersingkat waktu, gitu ya. Oke, sekarang kita bahas nih apa aja yang akan kita bahas atau akan kita pelajari pada aplikasi turunan fungsi trigonometri. Nah, yang saya tulis di sini mungkin hal yang tidak asing, istilah-istilah yang tidak asing bagi kalian, karena saya yakin kalian sudah pernah mempelajari tentang hal-hal yang sudah saya tulis di sini. Tuh. Yang pertama kita bahas tentang selang kemonotonan, atau yang kalian lebih familiar itu fungsi naik, fungsi turun, dan nilai stasioner. Nah, dari nilai stasioner ini ada jenis-jenis nilai stasioner, yaitu nilai maksimum dan juga nilai minimum. Kemudian selain itu kita juga belajar tentang selang kecekungan ya. Selain selang kemonotonan, kita juga belajar tentang selang kecekungan. Nah, di selang kecekungan ini mungkin kalian kalau belajar fungsi aljabar ya, itu hanya cekung atas ataupun cekung bawah. Ya, cekung atas, cekung bawah itu mungkin kalian lebih familiar juga, lebih mudah dipahami, mungkin hadap ke atas, dia melengkung ke atas atau melengkung ke bawah, gitu ya. Ini tuh istilah yang kalian gunakan ketika kalian belajar di matematika wajib tentang grafik fungsi aljabar. Tuh, khususnya untuk selang kecekungan ini. Nah,
karena kita belajar fungsi trigonometri, dan fungsi trigonometri itu grafiknya bentuknya itu lebih ke gelombang ya Nana ya. Jadi otomatis pasti ada cekung atas dan juga cekung bawah. Nah, gunanya kita mempelajari selang kecekungan ini, kita bisa tahu nih kapan interval ketika dia hanya cekung ke atas atau sebaliknya gitu. Oke, yang keempat ini agak nyelentang ya, dari 3 hal, dari fungsi naik, fungsi turun dan sebagainya sampai selang kecekungan. Itu ada yang namanya garis singgung fungsi trigonometri. Tapi ini mungkin kalian juga sudah pernah mempelajari, pasti sudah pernah mempelajari tentang garis singgung, bahkan sejak SMP ya, kalian pasti sudah mengenal yang namanya garis singgung. Nah, untuk garis singgung ini otomatis kita nanti berawal dari yang namanya istilahnya dari istilah gradien. Dari gradien itu kita bisa membuat satu garis singgung. Nah, yang jelas dari keempat hal ini ya, kita mempelajari aplikasi turunan itu masih konsepnya adalah fungsi trigonometri. Nah, untuk kali ini saya lebih fokus, saya menjelaskan terlebih dahulu. Yang pertama adalah selang kemonotonan. Ya, kali ini saya akan membahas tentang selang kemonotonan terlebih dahulu. Jadi selang kemonotonan itu terdiri dari fungsi naik, fungsi turun, dan juga nilai stasioner. Jadi mungkin kalau kalian lebih familiar dengan ketiga hal ini, itu mungkin lebih paham ya, atau lebih ingat gitu gimana caranya mencari fungsi naik, fungsi turun, dan juga nilai stasioner. Nah, sebelum saya bahas lebih jauh tentang fungsi naik, fungsi turun, dan juga nilai stasioner, ini saya akan mengingatkan bagi yang lupa atau mungkin bagi yang salah persepsi gitu ya, kita satukan persepsi dulu. Apa itu fungsi naik, fungsi turun, dan juga apa itu titik stasioner. Ya, kalau nilai itu berarti nilai dari Y gitu kan, atau dari fx-nya. Nah, tapi kita kalau membahas tentang grafik fungsi, otomatis kita punya titik. Tuh, nah, saya sebutkan di sini ada titik stasioner, gitu ya. Kita bahas dulu tentang apa itu fungsi naik, fungsi turun, dan juga titik stasioner. Nah, sebelumnya saya mau gambar dulu nih. Sini saya punya satu grafik ya. Aja begini, kemudian saya punya begini nih grafiknya, namanya begini ya. Dan saya punya titik-titik di sini. Di sini saya punya titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, dan juga titik F. Nah, saya punya 6 titik dari titik A ke titik F. Otomatis di sini nilai X-nya untuk titik A kan 0. Kemudian untuk titik B saya beri di sini 2. Titik C saya beri di sini 4, titik D di sini 6, titik E di sini 8, dan titik F di sini saya punya 10. Nah, berarti dari sini, dari grafik ini saya punya pernyataan nih.
saya punya pernyataan bahwa dari A ke F, saya punya interval atau selang ya. Selang, atau mungkin kalian lebih familiarnya dengan kata-kata interval. Interval dari A ke F itu adalah 0 sampai 10. Nah, dari 0 sampai 10. Jadi dari A ke F itu saya punya interval dari 0 sampai 10. Nah, dari 0 sampai 10 saya punya A ke B atau interval 0 sampai 2 ya. Di sini kalau kalian ingat fungsi fx nya, fx ini fx ya. Fx itu disebut fungsi naik. Jadi saya bisa sebut untuk selang atau interval 0 sampai 2 ini fungsinya naik karena dari A ke B naik ya ke sana ya. Jadi fx itu adalah fungsi naik. Kemudian dari B ke C. Dari B ke C itu intervalnya adalah 2 sampai 4. Berarti fx-nya adalah fungsi turun. Kita bisa lihat di grafik sini dari B ke C turun. Gitu ya. Sama halnya dengan C ke D. Ternyata C ke D juga turun. Dengan interval 4 sampai 6. Sama. Fungsinya fungsi turun. Kemudian dari D ke E itu sama halnya dengan interval A ke B dari 0 sampai 2. Jadi dari 6, interval dari 6 sampai 8, kita bisa sebut di sini fx-nya adalah fungsi naik. Sama halnya dengan E ke F. E ke F ternyata dia naik juga. Ya. Jadi dari 8 sampai 10 sama seperti D ke E, 6 sampai 8. Fungsinya fungsi naik. Nah, jadi kalau kita bisa kalau kita punya gambarnya, punya grafiknya seperti ini, kita bisa tentukan nih mana yang fungsi naik, mana yang fungsi turun. Ya. Kita lebih gampang menentukan mana fungsi naik, mana fungsi turun. Nah, kemudian di sini saya punya titik-titik dari A ke F ya. Saya punya titik B, D, dan F. Ini kalau kalian ingat, di sini adalah titik stasioner. Nah, selain titik stasioner, kita bisa menyebutkan ini adalah titik ekstrim atau titik balik. Ya, di titik ekstrim atau titik balik, atau juga bisa jadi kalian sebut itu adalah titik puncak. Mungkin kalau kalian belajar di matematika wajib ya. Jadi nama lain dari titik stasioner itu adalah titik puncak, titik ekstrim, ataupun titik balik. Tuh. Nah, jadi saya bisa simpulkan nih untuk titik B, D, dan F. Kalian bisa lihat di sini B, D, dan F. Untuk B, dari A ke B, fungsinya fungsi naik. Dari B ke C, fungsinya fungsi turun. Dari C ke D, fungsi turun. D ke E, fungsi naik. Kalau saya lanjutkan seperti itu dan seterusnya. Ya, jadi yang namanya titik balik atau titik stasioner itu adalah perubahan di mana fungsinya itu dari fungsi naik menuju fungsi
turun, atau sebaliknya dari fungsi turun menjadi fungsi naik. Itu adalah titik stasioner atau titik balik anak-anak. Ya, jadi bisa diperhatikan, kalian bisa membedakan mana yang titik stasioner ataupun yang lainnya. Itu ya. Nah, sekarang saya punya titik lagi nih. Ada yang namanya titik C dan E. Nah, untuk titik C dan E ini namanya adalah titik belok anak-anak. Mungkin istilah ini mungkin kalian ada yang sudah paham, ada yang baru pertama kali mendengar. Tapi saya yakin kalian sudah pernah mendengar yang namanya titik belok. Nah, titik belok itu C dan E ya. Jadi C sama E ini adalah titik belok. Kalau kalian perhatikan dari grafiknya, di sini fungsi turun menuju turun lagi, atau fungsi naik menuju naik lagi. Atau kalian kalau bisa lihat kecekungannya, cekungan itu kan berarti dia menghadap ke bawah sama menghadap ke atas nih. Ya, dari A ke C dia cekung bawah karena dia menghadapnya ke bawah. Dari C ke E dia cekung atas karena menghadapnya ke atas. Nah, kalian bisa lihat nih, dari A ke C, kemudian C ke E ke F, dan seterusnya. Dari A ke C, dia cekungnya adalah cekung bawah. C ke E, cekungnya adalah cekung atas. Jadi yang namanya titik belok, ya, itu bisa saya simpulkan pengertiannya adalah perubahan dari fungsi turun ke turun lagi, atau sebaliknya fungsi naik lagi. Kalau titik stasioner kan kebalikan ya, dari fungsi naik ke fungsi turun ataupun sebaliknya. Tapi kalau titik belok dari turun ke turun lagi, naik lagi. Itu berdasarkan fungsi naik turun. Tapi kalau berdasarkan kecekungan, kalian bisa lihat sini perubahan titik C ini adalah titik perubahan di mana yang tadinya cekung bawah menuju cekung atas ataupun sebaliknya. Nah, itulah yang dinamakan titik belok anak-anak. Nah, istilah-istilah ini yang harus kalian pahami terlebih dahulu sebelum kalian mempelajari tentang fungsi naik, fungsi turun dalam aplikasi turunan fungsi trigonometri. Gitu ya. Nah, kemudian setelah kalian memahami tentang istilah-istilah ini, untuk fungsi trigonometri kan kita belajarnya tentang fungsi trigonometri ya. Fungsi trigonometri itu ada banyak modelnya anak-anak. Tidak hanya fx sama dengan sin x. Gitu aja tidak hanya seperti itu. Ya, tidak hanya fx sama dengan cos x. Tidak hanya seperti itu. Tapi bahkan di sini ada perkalian, penjumlahan, pengurangan, bahkan pembagian. Gitu ya. Ada operasi seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita harus, kalau kita lihat dari grafiknya, kita lebih mudah nih menamakan ataupun menentukan pada interval apa dia fungsi naik turun ataupun di mana titik stasionernya ataupun titik beloknya. Tapi kalau misal kita hanya diberikan fx-nya saja, apakah kita bisa langsung menentukan di mana kapan dia naik, turun, ataupun di mana titik stasioner atau titik beloknya? Nah, ini gunanya turunan fungsi trigonometrinya, anak-anak. Ya, jadi kita mengaplikasikan turunan fungsi trigonometri untuk menentukan di mana fungsi kapan fungsi naik, turun, dan juga di mana stasioner ataupun beloknya. Gitu ya. Lanjut. Jadi kita akan bahas hari ini tentang selang kemonotonan. Nah, selang kemonotonan itu sendiri kita punya fungsi naik, turun, dan juga titik stasioner. Nah, umpamanya saya punya fx nih.
Karena kita mau bahas turunan, otomatis kita menurunkan 1 kali. Ya. Dari turunan pertama mungkin kalian masih ingat, untuk fungsi naik, turun, dan juga stasioner, kita menggunakan fungsi turunan pertama. Kemudian pernyataannya adalah, atau syaratnya adalah, ketika F turunan pertama lebih dari 0, ya, dia disebut fungsi naik. Mungkin kalian sudah mempelajarinya, ya. Ketika F turunan pertama sama dengan 0, kita bisa menentukan titik stasionernya. Kita bisa menentukan titik stasionernya. Atau ketika F turunan pertama sama dengan 0, kita akan di situ ada stasioner, gitu ya. Nah, yang ketiga nih, untuk turunan pertama dari Fx kurang dari 0, kita bisa menentukan di mana fungsi turun. Nah, dari sini anak-anak yang sudah pernah kalian pelajari, ada istilah-istilah nih. Istilah-istilah, jadi di soal itu tidak melulu istilahnya apa fungsi naiknya, pada interval apa dia naik, pada interval apa dia turun, gitu ya. Ada istilah-istilah. Yang pertama nih, untuk fungsi naik, ya, untuk fungsi naik. Untuk fungsi naik, yang pertama fungsinya Fx selalu naik. Nah, ini istilah yang pertama. Ketika ada istilah ini, berarti kalian menggunakan F turunan pertama lebih dari 0. Caranya adalah F turunan pertama lebih dari 0. Kemudian selain selalu naik, itu ada monoton naik, ya. Karena ini selang kemonotonan, monoton naik. Nah, karena ini selang kemonotonan, berarti kalau ada istilah monoton naik, itu juga menggunakan cara F turunan pertama lebih dari 0. Tapi juga ada nih yang kedua, Fx tidak pernah turun. Nah, kalau tidak pernah turun anak-anak, ya, berarti dia naik. Tapi bisa juga dia monoton atau stagnan. Nah, berarti caranya tidak lagi F aksen atau turunan pertama lebih dari 0 saja, tapi F turunan pertama lebih dari sama dengan 0. Karena kalau tidak pernah turun itu dia naik, tapi juga bisa dia berada pada stasioner, gitu. Ya, jadi ada dua istilah ini. Ada selalu naik dan tidak pernah turun. Bedanya apa? Kalau selalu naik itu hanya lebih dari 0, tapi kalau tidak pernah turun lebih dari sama dengan 0. Ini sama halnya ketika fungsi turun. Kalau fungsi turun, ya, berarti Fx, ketika Fx-nya itu selalu turun, berarti F aksen X-nya kurang dari 0. Kemudian, ataupun monoton turun, ya. F turunan X-nya kurang dari 0. Nah, yang kedua, jadi Fx tidak pernah naik. Nah, kalau tidak pernah naik, berarti caranya adalah F turunan pertama kurang dari sama dengan 0. Nah, ini hal-hal yang juga perlu kalian
pahami. Jadi soal itu tidak selalu pertanyaannya adalah fungsi naik, fungsi turun, kemudian titik stasioner gitu ya. Jadi ini istilah-istilah yang juga harus kalian kenal. Oke, itu tadi selang kemonotonan. Jadi intinya kalian harus menurunkan turunan pertama dari fungsi trigonometrinya terlebih dahulu. Kemudian disesuaikan apa yang diminta. Oke, saya akan ke contoh soal. Yang pertama, saya memiliki fungsi nih. Fungsinya adalah Y sama dengan sin 2X. Jadi kita mau cari ketiga hal yang saya sudah bahas tadi, itu dengan fungsinya ini untuk interval 0 sampai 360 derajat. Oke, yang pertama kita mau cari fungsi naik. Ini saya cari yang paling sederhana ya untuk soal ini. Kedua, kita cari fungsi turun. Yang ketiga, C, kita mau cari titik stasioner. Oke. Kita cari yang pertama dulu ya. Yang pertama kita cari fungsi naik. Berarti otomatis kita harus cari F turunan pertamanya terlebih dahulu. Kita bisa turunkan untuk sin 2X ini adalah 2 cos 2X. Gitu ya. Dari mana cos 2 cos 2X? 2 ini dari turunan dari 2X. 2X kalau diturunkan 2. Kemudian dikalikan dengan sin 2X. Sin 2X ini sin turunannya adalah cos. Karena sin 2X berarti cos 2X. Nah, kemudian karena kita mau cari fungsi naik, berarti syaratnya tadi adalah F turunan pertama lebih dari 0. Sehingga kita bisa mencari 2 cos 2X ini lebih dari 0. Nah, ini harus kalian perhatikan juga. Jadi harus kalian ingat-ingat juga, recall gitu ya. Kalian harus ingat-ingat kembali apa yang sudah materi yang sudah kalian pelajari tentang persamaan trigonometri. Jika kalian mencari nilai X dari persamaan dan pertidaksamaan trigonometri. Jadi kalau kita punya pertidaksamaan seperti ini kan kita bisa menjadikannya ke dalam bentuk persamaan terlebih dahulu. Disama dengan kan 0. Nah, kalau udah kayak gini berarti kita sederhanakan menjadi 2X cos 2X sama dengan 0. Ya, karena 2 ini 0 dibagi 2. Nah, ini yang juga harus kalian perhatikan. Atau kalian harus buka lagi kalau lupa. Nah, harus buka lagi buku catatan kalian supaya bisa mengingat-ingat bagaimana caranya mencari nilai X saat ada persamaan trigonometri seperti ini. Nah, ini saya kasih rumusnya ya. Ada rumus seperti ini kan? Mungkin kalau kalian ingat. Saya punya cos AX itu harus sama dengan cos B. Dimana kalau kita mau mencari nilai X, caranya adalah AX ini sama dengan, kalau ini persamaannya cos, berarti P plus K kali 360 derajat.
Yang kedua adalah negatif P atau min P plus K kali 360 derajat. Nah, rumus ini yang akan kita pakai anak-anak. Ya, mungkin kalian masih ingat tentang rumus ini. Tuh, jadi kita pakai rumus ini untuk menyelesaikan nih, mencari nilai X-nya. Oke, kita lanjut. Berarti kalau ada cos 2X sama dengan 0, berarti 0 ini kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Ya. Jadinya di sini cos 2X sama dengan cos yang 0 adalah cos 90 derajat ya. Nah, sehingga kita ubah 0 ini menjadi cos 90. Kalau sudah seperti ini berarti kan AX-nya 2X, P-nya adalah 90. Berarti di sini yang pertama 2X sama dengan 90 derajat plus K kali 360. Karena di sini masih 2X, kita kan mau cari X-nya saja. Bagilah 2 semua. Sehingga di sini ketika K-nya sama dengan 0, kita punya X-nya sama dengan 45. Kemudian ketika K-nya 1 masih memenuhi, X-nya menjadi 225. Kalau K-nya sama dengan 2 sudah tidak memenuhi karena interval kita hanya butuh sampai 360. Gitu. Kemudian kita pakai yang kedua. Kenapa kok ada 2 kali? Karena di sini untuk cos itu ada kuadran 1 dan kuadran 4. Kuadran 4 itu negatif P atau min P ya. Min 90 derajat plus K kali 360. Sini bagi 2 semua menjadi negatif 45 derajat plus K kali 180. Sini untuk K-nya 0 tidak memenuhi karena negatif, itu kan? Berarti K-nya mulai dari 1. Kalau K-nya mulai dari 1 berarti di sini masih memenuhi 135 derajat. K-nya 2 masih memenuhi. Menjadi 315 derajat. Nah, berarti kita punya X-nya ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti kita bisa menggambar garis bilangan ya. Mungkin bisa diingat-ingat anak-anak kalau kita mencari pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan otomatis kita harus menggunakan garis bilangan untuk mencari di mana interval yang ditentukan. Gitu ya. Nah, kita pakai karena ini ada batasnya 0 sama 360, 0 kita tulis juga. Di sini 45, 135 gitu ya. Kemudian 225, 315, terakhir karena batasnya 360 kita tulis 360 derajat. Nah, di sini harus kalian perhatikan, ini kan tidak ada sama dengannya ya. Tidak ada sama dengannya sehingga untuk 0 sama 360 di sini selangnya tertutup. Tapi untuk 45, 135, 225, 315 itu selangnya terbuka. Tetap terbuka. Gitu. Kemudian dari sini kita bisa mencari plus minus dari daerah masing-masing. Dan kita uji titiknya itu ke turunan yang pertama kali kita cari. Jadi kita mencari atau kita mensubstitusi ini ke 2 cos 2x. Oke, ini kita masukin atau substitusi nilai x yang diantara titik-titik ini, tuh ke turunan pertama. Jadi masukkan ke 2 cos 2x ini. Tuh. Jadi dari 0 sampai 45 di sini jangan kita pilih 0 sampai 45, tapi kita pilih di antaranya itu. Umpamanya 30. Kalau 30 derajat kita masukkan ke
2 cos 2x, jadinya 2 kali 30, 60, cos 60 itu setengah, jadi setengah kali 2, 1, hasilnya adalah positif ya. Tuh, karena hasilnya positif, jadi kita bisa tulis di sini positif. Kemudian untuk yang 45 sampai 135 kita pilih misalkan 90 kali 2 180, cos 180 itu min 1 kali 2 min 2. Berarti di sini nih kita tidak butuh jawaban dari berapa nominalnya dari uji titik itu, tapi yang kita butuhkan adalah tanda atau plus atau minnya ini ya. Tuh, dan setelah kita cari seharusnya sih di sini ada positif, negatif, positif, negatif, positif. Harusnya seling ya. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan atau menemukan jawaban untuk fungsi naiknya dari interval apa. Kalau fungsi naik berarti otomatis dia yang positif nih. Kita pilih yang positif. Jadi kita bisa tulis di sini intervalnya adalah 0 sampai 45. Maaf. Di sini tidak ada sama dengannya karena selangnya terbuka, tapi nolnya dia selangnya tertutup, jadinya ada sama dengannya. Selain ini 135 terbuka semua ya intervalnya 225. Kemudian satu lagi 315 sampai 360 derajat. Ini ada sama dengannya. Ini untuk fungsi naik. Kemudian untuk fungsi turunnya bagaimana? Kalau fungsi turun berarti sama caranya. Untuk stepnya ini sama. Garis bilangannya pun juga sama. Tapi yang dipilih adalah yang ini. Yang negatif gitu. Jadi kita bisa tulis di sini intervalnya adalah 45 sampai 135. Atau yang kedua 225 sampai 315. Untuk selangnya semuanya terbuka. Iya. Nah, terakhir kita mau cari titik stasioner. Karena kita mau cari titik stasioner itu didapat syaratnya adalah F turunan pertama sama dengan 0, gitu kan? Nah, berarti kita melakukan step yang sama juga. Sampai sini kita mendapatkan ada 4 sudut nih. Ada 4 sudut 45 derajat, 225, 135 dan juga 315, gitu kan? Nah, kenapa kok 0 sama 360-nya tidak ikut? Karena untuk titik stasioner itu kan yang kita butuhkan adalah X dan Y. Ya, namanya titik itu kan X, Y. Jadi untuk X-nya itu ada 45, 225, 125, dan 315. Untuk 0 sama 360 tidak usah diikutkan. Tapi untuk fungsi naik dan fungsi turun, kenapa kok diikutkan? Karena di sini merupakan batas. Nah, karena kita mau mencari nilai Y ini didapat dari kalian mensubstitusi keempat titik ini atau keempat nilai X ini. Itu ke Y yang awalnya. Ya, jadi caranya adalah yang pertama, ketika X-nya sama dengan 45 derajat, berarti kita masukkan F45 ke sin 2X. Sin 2 kali 45. Berarti sin 90 ya.
Sin 90 ini sama dengan 1. Berarti kita punya titiknya adalah 45 derajat, 1. Kemudian kita punya ada ketika X-nya sama dengan berapa itu? 135. Jadi kita masukkan F 135 derajat. Berarti sin 2 kali 135 derajat. Sin berapa? 270 ya. Sin 270 itu adalah min 1. Jadi kita punya sudutnya adalah atau titiknya ya, titiknya adalah 135 derajat, min 1. Begitu pula untuk yang 225 dan juga 315 anak-anak. Jadi kita cari nih nilai X-nya, saya sini ya, ketika X-nya berapa nih? 225. Jadi kita cari F 225. Berarti sin 2 kali 225. Berarti sin berapa anak? 450 derajat ya. Nah, sin 450 derajat ini adalah 1, sama seperti sin 90 ya. Jadi sini untuk titiknya adalah 225 derajat, 1. Terakhir, ketika X-nya berapa? 315. Kita cari F 315. Sama dengan sin 2 kali 315. Ini sama dengan sin 630 ya. 630 itu sama seperti sin 270, sama seperti min 1 jawabannya. Jadi kita punya titiknya adalah berapa? 315 min 1. Nah, berarti untuk titik stasionernya ada 4-nya anak-anak. Ada 45 derajat, 1, 135 derajat, 1, 225 derajat, 1, dan juga 315, min 1. Nah, inilah yang namanya titik stasioner. Gitu. Oke, lanjut. Sampai di sini anak-anak penjelasan saya tentang aplikasi turunan fungsi trigonometri yang lebih fokusnya ke fungsi naik, fungsi turun, dan juga titik stasioner ya. Nah, saat sekarang saya mau kasih live quiz nih. Nanti kalian kerjakan live quiz ini di buku atau di kertas, kemudian kalian kumpulkan di Google Classroom kalian ya. Ini satu soal, saya punya fungsinya adalah sin X ditambah cos X ya. Untuk intervalnya sampai 360, dimana kalian harus mencari fx
Tidak pernah naik. Kemudian fx naik, selalu naik ya. Yang ketiga, kalian cari titik stasionernya. Oke, tiga ini anak-anak ya, kalian bisa kerjakan di kertas atau di buku catatan kalian. Kemudian kalian bisa kumpulkan hasil pekerjaan kalian di Google Classroom milik kelas kalian. Baik, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.